Widiati M. Clean Farm, pemantauan terapi obat pada penyakit infeksi dan dokumentasinya. Ya, saya sedikit membacakan profil beliau. Saya kira profil beliau ini sudah tidak asing lagi ya, karena beliau ini adalah lulusan dari farmasi klinis. Beliau sempat mengikuti kursus di Australia Defence Force Hospital Pharmacy selama 20 minggu di 12 rumah sakit Australia, kemudian mengambil master klinik farmasinya di University Queensland Australia, mengambil gelar doktornya beliau pada tahun 2013 di Universitas Gadjah Mada, kemudian beliau sampai saat ini masih melakukan praktik dengan cara telepraktis karena beliau sekarang sudah ada di Universitas Pertahanan, tetapi masih melakukan telepraktis. Beliau adalah konsultan PPRA dari Rumah Sakit Dr. Ramelan juga. Kemudian ada beberapa organisasi yang beliau ikuti, diantaranya adalah, coba naikkan sedikit. Naik. Nah, okay. Di antaranya adalah, maaf, ya organisasi. Oke, saya bacakan dari sebelah saja karena jadi. Nah, untuk organisasinya beliau adalah anggota Hisparsi dan internasional, pernah sempat mendapatkan International Award dari VIP tahun 2003 dan San Francisco, International League Against Epilepsy tahun 2013 di Washington. Mungkin itu saja perkenalan. Kami silakan Ibu Widi untuk langsung pada materi PTO yang akan dibawakan oleh Dr. Apoteker Widiati and Master. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas, Bu Widi. Jelas ya, oke. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih panitia yang sudah mengundang saya untuk memberikan, berbagilah, bukan tepatnya ya, bukan memberikan tetapi berbagi topik-topik mengenai infeksi. Sebetulnya saya menampilkan topik ini besok, namun karena bertukar tempat dengan Bu Kipti yang tidak bisa hari ini, jadi topik ini maju menjadi topik kedua. Baik, selanjutnya slide. Ya. Jadi kita ketahui bahwa peran dan tanggung jawab apoteker klinis mengurangi penyebaran infeksi. Kemudian tadi juga sudah disinggung oleh pembicara pertama, Dr. Pandu, promosi penggunaan antibiotika yang bijaksana, melakukan edukasi terhadap sesama profesi kesehatan, pasien dan masyarakat. Jadi antimicrobial stewardship ini tidak hanya membatasi penggunaan antibiotika yang tidak tepat, namun juga harus mengoptimalkan seleksi, bagaimana pendosisan, rute, durasi terapi dari antimikroba yang akan digunakan, sehingga bisa memaksimalkan efek klinik dan mencegah infeksi. Ini mungkin yang perlu kita pahami bersama. Jadi bukan hanya sekedar PGA, bukan hanya sekedar menghitung DDD, tapi lebih jauh lagi. Bagaimana stewardship ini harus dilaksanakan. Jadi, lanjut. Slide. Jadi tujuan, maaf, kembali ke sebelumnya. Tujuan utama adalah mengoptimalkan outcome klinik ya, dan meminimalkan konsekuensi yang tidak diharapkan dari penggunaan antimikroba, termasuk toksisitas, seleksi ataupun patogen, seleksi dari organisme ya, mikroorganisme. Lanjut. Jadi outcome yang utama adalah nomor satu tentunya clinical outcome. Jadi diharapkan pasien jadi membaik infeksinya setelah
mendapatkan antimikroba, dan ini tentunya membutuhkan pemilihan yang tepat, dosis yang tepat, rute yang tepat, dan tidak berkepanjangan durasinya, sehingga bisa membatasi munculnya resistensi. Ya. Kemudian otomatis ini juga akan mengurangi lama tinggal di rumah sakit atau length of stay, serta biaya pelayanan kesehatan. Kemudian terakhir bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas. Saya kira kita sepakat semua dengan outcome yang diharapkan dari penggunaan dari antimicrobial stewardship ini. Lanjut. Pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit tadi sudah disampaikan dengan gamblang sekali, itu menjadi tanggung jawab PPRA. Tetapi apakah hanya PPRA? Tidak, sebetulnya itu menjadi kewajiban kita semua, petugas kesehatan di rumah sakit. Dan untuk diketahui pengendalian resistensi ini ada di tingkat rumah sakit, hospital level, dan di tingkat individu pasien, individual level. Kita bisa berperan sebagai, kalau kita menjadi anggota PPRA, bisa berperan di keduanya. Namun kalau kita sebagai farmasis klinik bukan anggota PPRA, berperan di individual level. Jadi pada sesi ini saya akan menjelaskan peran kita pada level individu pasien. Lanjut. Lanjut. Saya kira ini sudah dijelaskan tadi, boleh dilewat, lanjut. Next. Nah, apa peran kita di tingkat level individu pasien? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemantauan terapi obat atau pharmaceutical care. Ya. Lanjut. Kita mulai, kalau kita bicara mengenai PTO atau pharmaceutical care, kita selalu mulai dengan pengumpulan database. Pada pasien dengan infeksi, ada perbedaan dibandingkan dengan pasien non-infeksi. Pertama, dalam penelusuran rekam medik, selalu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian dalam interview riwayat pengobatan, kita perlu menggali data, adakah riwayat penyakit infeksi sebelumnya, ya. Apakah infeksi ini didapat dari rumah sakit atau rujukan dari rumah sakit lain, dan sudah berapa lama dirawat di rumah sakit lain. Mengapa ini menjadi pertimbangan kita? Karena ketika pasien itu dirawat di rumah sakit lain lebih dari 72 jam, maka dia ke rumah sakit kita membawa nosokomialnya rumah sakit lain tersebut. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Kemudian riwayat alergi, oke, kita perlu tanyakan. Dan apakah ada riwayat infeksi baru-baru ini mungkin juga perlu kita gali. Dan apakah menggunakan antibiotika selama 3 bulan terakhir ini. Mengapa ini perlu kita gali? Karena kita tidak disarankan merekomendasikan antibiotika yang sama sebelum lebih dari 3 bulan. Mengapa? Karena sudah terbentuk akibat seleksi pressure, tekanan seleksi akan menyebabkan bakteri resisten yang tertinggal di dalam tubuh pasien, dan itu yang akan terbawa kalau kecuali pasien itu memiliki imunitas yang baik, maka imunitasnya yang akan menghabisi bakteri resisten. Tetapi kalau tidak, ini yang akan berkembang selanjutnya dan tentunya membutuhkan antibiotika yang berbeda. Tidak bisa diberikan antibiotika yang sama sebelum 3 bulan berlewat. Kemudian perlu juga dalam pengumpulan database ini kita melihat kondisi pasien, kondisi umumnya bagaimana, lukanya apakah kotor, pus, dan lain-lain. Ini tujuannya apa? Untuk bahan memonitor nanti. Karena kita perlu bandingkan kondisi klinik sebelum mendapat antibiotik dan setelah mendapat antibiotik. Kalau tidak ada perubahan, maka kita bisa menilai bahwa efektivitas antibiotik diragukan. Bisa saja kita kategorikan nanti gagal atau yang lain, nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian, apakah ada peningkatan temperatur? Sekali lagi, ini juga dalam rangka menetapkan parameter monitoring. Kalau pasiennya tidak demam, maka tidak perlu dimonitor pasca mendapat antibiotik. Sebaliknya, takikardi, kalau sebelumnya takikardi, maka kita perlu monitor nadinya turun apa tidak. Kalau turun berarti antibiotiknya efektif, ya. Kecuali ada bradikardi, lain lagi masalah. Kemudian kita ketahui juga white blood cell atau leukosit ini bisa menjadi
parameter yang harus kita pantau terkadang. Bagaimana dengan prokalsitonin? Saat ini prokalsitonin tidak direkomendasikan sebagai parameter untuk yang kita pantau yang menunjukkan data objektif dari infeksi, tetapi sebagai parameter efektivitas terapi, ya. Kita perlu memantau prokalsitonin sebagai parameter efektivitas terapi. Kalau ada tren penurunan, maka bisa kita lihat efektivitas dari antibiotik. Lanjut, slide. Apakah pasien ini terinfeksi? Ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Pandu juga. Jadi ini ada beberapa di kolom sebelah kiri, itu etiologi yang menyerupai infeksi. Dan ini seringkali menjadi hal yang membingungkan, baik bagi kita maupun klinisi. Malignansi seringkali, semua pasiennya demam, lalu dibilang ada infeksi. Padahal pada leukemia ini biasa terjadi, pada lupus juga itu bisa terjadi demam, tetapi bukan infeksi dan tidak membutuhkan antibiotik. Ya, keringat malam hari, night sweat pada malignansi itu belum tentu infeksi, jadi tidak perlu antibiotik. Emboli itu juga ditandai demam, pembengkakan, eritema, dan ini tidak membutuhkan antibiotik. Autoimmune disease sudah saya jelaskan tadi, adanya pembengkakan, eritema, nyeri, diare, dan lain-lain yang tidak membutuhkan antibiotik. Obat sekarang, obat ada dua yang paling kita pahami banget adalah kortikosteroid. Ini paling banyak dipakai pada berbagai kondisi dan sengaja dipakai sebagai anti demam, tetapi dia juga bisa menimbulkan demam ya akibat pemakaian yang lama biasanya, lebih dari 1 minggu diwaspadai. Kalau ada demam mungkin sekali penyebabnya adalah kortikosteroid, sehingga kita perlu sarankan untuk withdrawal dari terapi. Kemudian drug induced fever ini paling terkenal dengan phenytoin. Ya, beberapa kali saya juga menyarankan penghentian dan berhasil memang itu menghentikan demamnya. Beta-lactams, allopurinol itu juga bisa memicu demam. Dan khasnya demamnya tidak spiking. Spiking itu tiba-tiba demam tinggi lalu turun lagi, tidak seperti itu. Ini non-spiking temperature khas dengan drug induced fever. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan beberapa hasil lab pendukung infeksi. Nah, untuk mungkin yang perlu diwaspadai adalah yang biru, left shift dalam hitung diferensial. Ini penting sekali teman-teman untuk memastikan apakah leukositosis itu karena infeksi atau bukan. Ya. Jadi perlu melihat diferensial count-nya, kemudian kita lihat adakah peningkatan pada nilai bands atau step. Ya. Itu adalah neutrofil muda yang biasanya tidak berjumlah banyak, tetapi karena ada infeksi akut, sumsum tulang akan memproduksi dalam jumlah banyak. Kalau ini meningkat jumlah, dan ini sama-sama kalau hanya dilihat dari WBC akan menyebabkan peningkatan dari WBC. Tapi perlu kita dalami yang meningkat ini apa. Kalau neutrofil yang major, yang matang, yang tua, maka itu bukan infeksi akut, tidak perlu mendapatkan antibiotik. Tapi kalau yang meningkat adalah neutrofil muda, yang tadi saya sebutkan bands dengan maksimum rate-nya adalah 5% di darah, kemudian atau kata lainnya STAB, nama lainnya STAB, STAB. Lanjut. Jadi perlu diwaspadai. Nah, ini mungkin sekilas saya singgung ininya diferensial. Jadi kita ketahui dari WBC itu terdapat 2 molekul secara besar karena dilihat adanya granul atau tidak ada granul. Granulosit atau polimorfonuklir ini selnya terdiri dari banyak granul di dalamnya. Dan agranulosit ini yang tidak ada granul. Kemudian dari granulosit ini komposisinya terdiri dari neutrofil, ada basofil, eosinofil, dan ada 2 atau 3 lagi yang tidak saya cantumkan di sini. Dari neutrofil ini komponen penyusun WBC terbesar sekitar 70%, itu ada bands ini yang neutrofil muda, dan segmented ini yang neutrofil tua, ya, atau yang major, yang matang. Nah, nilai bands ini kalau meningkat menunjukkan infeksi bakteri akut, itu tidak bisa terbantahkan. Kalau memang ini peningkatan, maka sudah bisa kita pastikan pemakaian antibiotik diperlukan pada kondisi seperti ini.
Kalau segmented yang meningkat, maka belum tentu membutuhkan antibiotik. Kita perlu lihat tanda klinis yang lain. Lanjut. Selanjutnya kita melakukan assessment. Data tadi dikumpulkan dalam bentuk subjektif dan objektif, kemudian assessment kita lakukan, ada beberapa cara dengan menyusun menjadi daftar antara problematik dan terapi obat. Ya. Kalau ada obat yang tidak ditemukan pasangannya, maka berarti obat tersebut tidak diperlukan. Atau menanyakan medication appropriateness index MAI. Lanjut. Slide berikut mungkin akan tambah jelas. Oh, problematik ya. Nah, ini yang menjadi masalah kita adalah problem medis yang harus kita plototi. Dan ini tertulis di rekam medik, di CPPT-nya dokter, itu di A. Ya. Kita harus selalu lihat A-nya dokter, hasil assessment dokter, karena akan ditulis di situ diagnosa, comorbid, kemudian underlying disease. Nah, kita cocokkan masing-masing itu dengan terapi obat yang diberikan. Adakah pasangannya? Kalau ada yang tidak ada pasangannya, maka kemungkinan itu suatu polifarmasi dan itu bisa kita sarankan untuk stop. Apalagi kalau biayanya mahal, harganya mahal. Nah, yang menjadi problem medik secara umum adalah bahwa tanda sumber infeksi tidak selalu jelas. Seringkali kita harus betul-betul menanyakan dan jangan sungkan untuk bertanya kepada klinisi. Dok, ini sumber infeksinya di mana? Itu bukan hal yang memalukan untuk bertanya, saya kira. Kalau memang kita tidak bisa melihat sumber infeksinya, tanyakan. Ya. Lalu dipicu oleh MDRO, sehingga kegagalan sangat tinggi. Ini yang menjadi isu saat ini. MDRO sudah merajalela di semua rumah sakit di dunia, saya kira, apalagi pasca pandemi. Kemudian leukositosis ini belum tentu infeksi, demam juga tidak selalu infeksi. Ini yang seringkali disalahartikan untuk dilegalkan memakai antibiotik. Teman-teman harus waspada bahwa dalam rangka kita men-screen, meng-assess ini antibiotikanya tepat atau tidak, kita perlu lihat ini. Kemudian yang menjadi penyulit lagi adalah infeksi juga disertai penyakit penyerta. Contohnya pada pasien sudah punya diabetes mellitus, CKD, atau chronic liver disease, ini akan mempersulit terapi. Nanti siang akan saya sampaikan infeksi dengan komorbid, mungkin akan menjadi lebih jelas. Lanjut. Pada kasus ini kita lihat sama-sama bahwa seorang pasien mengeluh sesak napas, badan panas, mual, batuk, ya, merokok juga. Kalau kita lihat dari sini, di pasien sudah didiagnosa pneumonia. Kira-kira pneumonia dari mana ini? Mungkin kalau kita lihat kondisi seperti ini, bisa saja ini pneumonia dari komunitas, dari masyarakat, dari rumah, atau bisa saja tidak disampaikan dalam ceritanya, sayang, apakah ini dirujuk dari rumah sakit lain atau bukan. Dari ini, kasus ini mari kita jabarkan SOAP-nya, silakan. Next. Besok kita akan workshop seperti ini, teman-teman. Lanjut. Yang tabel sebelumnya tadi, maaf, next, sebelumnya. Sebelumnya, nah ini dia. Sebelumnya. Ini sesudahnya, sebelumnya. Sebelumnya. Ya, sebelumnya lagi, satu lagi. Ya, aduh, kok turun lagi. Ya, stop sampai sini. Stop. Lanjut. Satu slide. Ya. Lanjut. Ini bukan yang terkait kasusnya. Ini teknik assessment secara MAI, yaitu melihat ketepatan antibiotika. Jadi kita lihat apakah antibiotika didukung indikasi, apakah antibiotika sudah tepat dengan macam infeksi. Ini kita tanyakan. Jadi ini model assessment kedua. Ya, selalu tanyakan pada diri kita sendiri dan kita cari datanya. Kalau memang di rekam medis tidak jelas, kita cari. Ya. Kita tanyakan bila perlu kepada klinisi ataupun kepada
profesi lain atau langsung kepada pasien misalnya. Nah, kalau menilai kombinasi antibiotika sudah tepat atau belum, tentunya ini kita tanyakan pada diri kita sendiri. Lanjut. Hasil assessment adalah drug-related problem. Drug-related problem. Nah, yang umum banyak terjadi adalah pemakaian antibiotika tidak disertai bukti infeksi. Saya kira teman-teman semuanya sepakat dengan yang pertama ini. Jadi ini yang menjadi harus kita atur, kendalikan. Kalau ini tidak kita kendalikan, maka segera nilai resistensi akan semakin memburuk, meningkatnya angka MDRO. Lalu pemilihan antibiotika pada terapi empirik yang kurang tepat ini juga yang perlu kita kuasai sehingga kita bisa menyarankan, merekomendasikan kepada klinisi apa terapi empiris yang kurang tepat. Lalu kombinasi antibiotika ini juga seringkali kurang tepat, dosis antibiotika kurang tepat, peralihan switch dari IV ke oral yang tidak tepat timingnya, kemudian lama terapi yang kurang atau terlalu lama, ini yang menjadi kendala di banyak rumah sakit juga sama, ini saya jumpai sampai dengan 14 hari antibiotik. Sekarang secara umum 5-7 hari panduan dari IDSA atau IDSA, prolong antibiotik tidak mengurangi angka mortalitas. Itu yang perlu kita pahami dan kita sepakati bersama. Ya, ini yang disampaikan dari IDSA. Atau kecuali bakterinya adalah Pseudomonas. Kalau Pseudomonas terapi bisa diperpanjang hingga 10 hari. Baik, lanjut. Nah, untuk assessment lanjutan, artinya pada pasien yang sudah mendapatkan antibiotik, kita tinjau 48-72 jam. 48 ini untuk pasien kritis, 72 jam untuk pasien di bangsal. Kalau gagal, bisa dipertimbangkan ganti antibiotik, naikkan dosis, tambah interval, atau tambah antibiotika baru sebagai kombinasi. Ya. Interpretasikan hasil kultur dengan kondisi klinis pasien. Belum tentu hasil kultur itu sesuai dengan kondisi klinis pasien. Jadi yang kita ikuti yang mana kalau ada konflik seperti ini, maka yang kita pilih adalah kondisi klinis pasien. Ya. Kemudian terapkan antibiotika hasil kultur bila terapi empiris gagal. Namun kalau terapinya sudah tepat, maka abaikan hasil kultur. Ya. Lanjut. Selanjutnya kita menyusun care plan. Dari assessment tadi kita hasilnya yang kita tulis adalah DRP yang kita temukan. Kemudian selanjutnya kita membuat rencana atau plan yang kita susun. Dalam planning ini ada rekomendasi, ada monitoring, ada counseling. Untuk rekomendasi mulai dengan kata disarankan pada penulisan dokumentasinya, sehingga terkesan kita tidak mendikte, tetapi memang tanggung jawab profesi kita hanya sampai dengan memberikan rekomendasi. Masalah klinisi mau mengikuti atau tidak sudah bukan urusan kita lagi. Namun biasanya ya di awal agak gengsi untuk menerima saran, tetapi ketika pasiennya memburuk, ya baru percaya dan baru mengikuti, dan seringkali kondisi seperti itu sudah terlambat. Ya. Oleh karena itu memang perlu pendekatan yang baik dengan klinisi dalam merekomendasikan, dalam menyampaikan rekomendasi. Selanjutnya rencana monitoring yang kita lihat untuk efektivitas antibiotik, kita bisa melihat tanda-tanda klinis yang muncul sebelum pasien itu mendapat antibiotik. Kita akan bandingkan dengan setelah mendapat antibiotik. Lanjut. Tahapan berikutnya adalah ini contoh tadi juga sudah disinggung, saya lihat di slide-nya Dr. Pandu, ada pharmacy driven intervention atau intervensi yang bisa kita laksanakan oleh farmasi klinik. Pertama, menyarankan switching dari IV ke oral. Kapan ini kita lakukan? Ketika kondisi pasien sudah membaik. Bagaimana mengenali sudah membaik? Biasanya 2-3 hari bebas demam, kalau pasiennya sebelumnya demam. Kalau tidak demam, ini yang menjadi sulit menilai perbaikan itu sudah stabil atau belum. Karena kalau belum stabil, kita alihkan ke oral, maka pasti dijamin kembali demam. Ya, jadi oleh karena itu pengalihan ini perlu kelihayan, dan semakin lama praktek nanti teman-teman semakin menguasai ini, feelingnya sudah kena nih, kayaknya udah waktunya seperti itu. Jadi 2-3 hari bebas demam. Kalau saya menjadi penanda juga makannya 1 piring sudah habis, sudah
menjadi penanda. Kemudian menyesuaikan dosis, dan yang nomor 3 ini optimisasi dosis. Optimisasi dosis ini yang dimaksud adalah dengan cara berbagai upaya kita lakukan untuk bisa dosis yang diberikan itu menjadi optimum, antara lain dengan prolong infusion time, ya. Dan ini beberapa kali kami berhasil memberikan perbaikan klinis dengan cara prolong atau memperlama waktu infus. Hanya yang menjadi masalah, tidak semua antibiotik bisa diprolong. Yang bisa diprolong adalah yang time dependent, dalam hal ini golongan beta lactam, ya. Itu bisa kita prolong, tetapi tetap harus berdasarkan literatur atau evidence yang jelas. Paling enak teman-teman pakai leksikon, di situ sudah ada rekomendasinya berapa lama harus diprolong, ya. Itu. Jadi bukan sembarangan aja dipanjangin sendiri, tidak. Karena masing-masing beta lactam itu saja berbeda. Cefalosporin generasi ketiga, ceftriaxone atau cefotaxime, kalau kita prolong itu belum ada rekomendasi klinisnya atau penelitian yang sudah melakukan itu, tidak tahu panduannya harus kemana. Dan kemudian yang lain saya kira sudah jelas, menetapkan ASO, automatic stop order, ini biasanya pada pasien pasca pembedahan, ya, untuk operasi. Kemudian deteksi dan mencegah interaksi obat-obat. Memang tidak banyak antibiotika ini yang berinteraksi, namun yang tanpa kita sadari, antara contoh meropenem. Meropenem tidak bisa ketemu valproat, sama sekali harus dihindarkan. Kalau ketemu valproatnya harus disarankan ganti. Kalau tidak mau ganti, maka yang kita kalahkan adalah meropenemnya. Karena bisa menurunkan kadar valproat dan menyebabkan kejang tidak terkendali. Ya, jadi ini yang perlu disadari. Kemudian beberapa antibiotika lain, contohnya antimikroba, fluconazole. Hati-hati teman-teman, ketika ada fluconazole maka harus segera cek literatur. Karena dia banyak berpotensi menimbulkan interaksi dengan obat-obat lain. Kemudian antibiotika ketiga yang harus kita waspadai ketika seorang pasien mendapatkan OAT, di situ komponen rifampisinnya yang paling kita takutkan. Karena dia inducer CYP 450 2D6 yang sangat poten, sehingga meniadakan obat lain. Atau justru mengurangi kadar rifampisinnya. Itu yang paling kita takutkan karena berpotensi memicu resistensi. Jadi ini interaksi ini juga perlu kita camkan di selanjutnya, slide. Nah, setelah kita menyusun plan tadi, yang berikutnya adalah implementasi. Jadi praktek PTO tidak hanya berhenti pada menulis SOAP, tapi kita harus rekomendasi itu harus kita komunikasikan, karena belum tentu klinisi punya waktu untuk membaca tulisan kita. Ya. Jadi perlu sekali mengkomunikasikan DRP yang ditemukan dan solusi yang disarankan dengan DPJP. Kemudian bila perlu kita diskusikan di bangsal, ikuti word round atau visit bersama. Sebaiknya tidak melalui telepon kecuali terpaksa atau sudah memiliki kedekatan. Beda ya, kalau sudah saling kenal seperti ini ya bisa kita sarankan melalui telepon. Apalagi yang sifatnya sito perlu disampaikan segera, maka ya kalau perlu kita datang ke ruang dokternya, kita sampaikan. Ya. Lalu konseling, mengkomunikasikan perubahan antibiotik kepada pasien dan keluarga, ini ya kita lakukan benar. Jadi cuma tidak sekedar menulis SOAP terus sudah selesai tugas kita, tidak. Sampai dengan kita implementasikan rencana itu. Lanjut. Untuk komunikasi dengan klinisi, kita bisa menanyakan jenisnya apa saja, tanyakan sumber infeksi bila belum jelas, nggak usah malu, kemudian komunikasikan DRP yang ditemukan dan solusi yang disarankan. Jadi jangan hanya menyebutkan DRP tanpa membawa solusi, teman-teman. Ya. Kemudian diskusikan di bangsal, tadi sudah saya sampaikan. Slide berikutnya. Nah, ini poin-poin konseling yang bisa kita sampaikan kepada keluarga ataupun kepada pasien. Lanjut.
Ini kasus satu pada pasien dengan keluhan demam, menggigil, kemudian sesak nafas. Jadi ini mengapa saya contohkan di sini karena besok kita akan melakukan workshop bagaimana dari kasus dari vignette yang ada cerita mengenai kasus, kemudian kita buat dokumentasinya. Jadi MRS dengan keluhan nyeri dada sebelah kanan disertai demam, menggigil, kemudian sesak nafas, ya, dan didiagnosa oleh dokter sebagai pneumonia. Dan terapi yang diberikan 2 kali 2 gram ceftriaxone. Hari ketiga pagi, kondisi pasien yang dilaporkan masih sesak, tetap seperti saat masuk dan disertai demam yang tetap. Nah, kalau melihat ini, apa impresi kita? Dan mari kita lihat bagaimana dokumentasinya. Slide. Pada hari pertama kita lihat tadi keluhannya nyeri dada kanan, demam, menggigil, demam 2 kali tertulis. Batuk, sputum seperti ini, dan BBC-nya kita cantumkan sebagai data objektif. Dan ini bagus sekali, sudah ada differential count-nya. PMN cukup tinggi 88% dan bench-nya 10%. Ini merupakan penanda bahwa ini infeksi bakteri akut karena maksimum 5% seharusnya. Saat ini tidak ada masalah terkait obat karena baru hari pertama kita tidak bisa menilai efektivitas antibiotik. Namun kita rencanakan tetap memonitor efektivitas antibiotik dengan melihat temperatur, laju pernapasan, nadi, batuknya bagaimana, warna sputum dan WBC. WBC mungkin tidak bisa tiap hari, 3 hari sekali biasanya. Lanjut, kita lanjutkan dengan swab hari kedua dan saya sampaikan di sini yang hari ketiganya. Yang hari kedua tidak saya presentasikan karena belum banyak perubahan. Nah, subjektifnya masih kita lihat pasiennya mengeluh sesak dan tadi masih demam, temperatur juga masih tetap sekitar 38 dengan laju pernapasan 32 kali per menit. Jadi dan terapinya adalah ceftriaxone. Dari sini assessment kita, maka kita nilai ceftriaxone gagal mengatasi infeksi. Mengapa? Karena sudah 72 jam ternyata tidak menurunkan temperatur, ya. Laju pernapasan juga nggak turun. Maka kita sarankan, disarankan mengganti dengan levofloxacin dengan dosis 1 kali sekian tergantung pertama tergantung berapa dosis yang lazim dipakai di rumah sakit itu. Kalau sudah sering memakai 750, maka ya jangan kita coba memberikan 500, maka akan menjadi underdose kalau seperti itu. Jadi tetap kita sarankan 750. Kemudian untuk efektivitas kita lihat selanjutnya adalah laju nafasnya, temperatur, warna sputum, dan WBC. Ini bentuk dokumentasi PTO yang kita kerjakan dengan kasus tadi. Lanjut. Lanjut. Ada ini swabnya enggak? Oh, no. Oke, stop di sini. Ini contoh kasus sulit yang pernah kami terima di ICU. Waktu itu pasien dirujuk dari salah satu rumah sakit di Jawa Timur, cukup jauh dari Surabaya, dengan diagnosa Guillain-Barré syndrome. Ini menarik saya sampaikan karena pasien ini dikirim sudah mendapatkan cefpirom 2 kali 1 gram dari rumah sakit asal. Dan BBC terlihat sangat tinggi, 32.000 per milimeter kubik. Temperatur juga cukup tinggi, demam. Namun kondisi selain ini, pasiennya tidak terlihat kesakitan. Wajahnya walaupun demam ya kelihatan mengkilap wajah, tetapi tidak tampak kesakitan. Kemudian nafsu makan baik, ya. Hanya memang kondisinya lumpuh di semua ekstremitas saluran nafas sehingga harus pasang ventilator. Dari sini kami curiga, ini benar apa enggak 32.000? Saya komunikasi dengan klinisi waktu itu, saya sarankan, dok, bagaimana kalau kita hitung diferensialnya? Setuju apa enggak? Dan ternyata setuju, bench-nya rendah sekali, namun yang meningkat tinggi adalah segmentednya, jadi merupakan infeksi kronis dan ini tidak butuh antibiotika. Dari situ kita sepakat menghentikan cefpirom. Dan pasiennya tidak apa-apa.
meskipun terpasang ventilator, karena belum tentu semua pasien dengan ventilator akan menjadi VAP, sehingga memang tidak perlu mendapat antibiotik kalau cuma pasang ventilator saja. Lanjut. Kasus 2, ini pasien dengan, masih berapa lama moderator waktunya? Mohon izin, baru saya mau menyampaikan kurang 5 menit lagi, Ibu. 5 menit, oke. Siap. Ini dengan pneumonia namun belum mendapatkan antibiotik. Jadi kalau melihat kasus seperti ini, teman-teman harus lihat ini pasien dari mana. Makanya tadi saya sampaikan interview ya. Kalau di dunia nyata kita interview, kalau di studi kasus seperti ini ya kita perlu lihat buka data yang lain gitu. Atau kita bertanya further information required kepada si pembuat soal. Ini dari mana pasiennya rujukan atau bukan, itu perlu kita perjelas. Namun kalau dari kasus ini saya sampaikan ini bukan dari pindahan rumah sakit atau rujukan, tetapi dari rumah. Dan ini perokok, ya. Kemudian saya sampaikan di sini juga ibunya memiliki riwayat DM, sehingga ini perlu kita waspadai apakah saat ini nanti ada peningkatan kadar gula atau tidak ya. Dan memang dari hasil lab yang ada terjadi peningkatan kadar gula. Namun ini belum jelas apakah akibat infeksi yang belum terkendali, yang belum terkontrol, ataukah memang karena dia sudah memiliki diabetes sebelumnya, kita belum tahu. Jadi dengan kira-kira kalau seperti ini pilihan antibiotik bisa menggunakan apa untuk CAP. Kalau ini di bangsal biasa, kita bisa memilih cukup dengan CAP seperti ini dengan cephalosporin generasi ketiga. Bisa pakai namun kalau ini sudah tidak sensitif lagi, ceftriaxone jarang berhasil di rumah sakit itu, maka kita tidak bisa sarankan ceftriaxone. Kita bisa menggunakan generasi 3 yang lain, dalam hal ini cefosulbactam mungkin bisa kita sarankan. Cefepime sebaiknya tidak direkomendasikan pada kasus ini, kecuali sudah pasti bakteri pemicunya adalah Pseudomonas. Jadi mohon teman-teman bantu selamatkan penggunaan ceftazidime yang, maaf ceftazidime bukan cefepime ya, ceftazidime dari penggunaan yang tidak perlu, karena antibiotika itu perlu kita jaga tetap sensitif untuk Pseudomonas. Dia satu-satunya generasi 3 yang anti Pseudomonas. Nah, anti Pseudomonas yang lain banyak sebetulnya, namun sudah dipakai ya, seperti levofloxacin, kemudian cefepime, meropenem itu juga sudah dipakai untuk tujuan lain seringkali. Sepsis pakai meropenem seperti itu. Sehingga ketika sumber bakterinya sudah terisolasi, itu suatu Pseudomonas, menjadi sulit, kita tidak memiliki alternatif lain. Jadi selamatkan, kalau tidak Pseudomonas maka tidak boleh kita rekomendasikan ceftazidime ya. 1 menit lagi Ibu ya. Ya. Izin mengingatkan. Habis kayaknya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semoga yang cepat ini bisa memberikan penjelasan bagi kita semua. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Widya atas pencerahannya tentang bagaimana kita mengevaluasi, melakukan assessment dulu, kemudian kita membuat planning, dan kemudian kita memonitor pasien-pasien dengan kondisi infeksi. Ini pada room kali ini sudah bergabung kembali Dr. Pandu. Terima kasih Dr. Pandu. Saya lanjutkan dengan diskusi. Siap arahan. Siap. Siap, mohon izin. Ini yang pertama, ini ada pertanyaan, mohon izin. Pada saat kita akan melakukan screening awal pasien dengan diagnosis